Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-solehah hari ini? Semoga Ananda soleh-solehah dalam keadaan baik ya, amin. Ananda soleh-solehah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warizukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau sirah. Nah, Ustazah akan mengulas materi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW pada bab 7 ini. Adapun bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah beberapa saksi dan peristiwa ajaib di masa para kerasulan yang dinamakan irhas. Adapun poin yang pertama adalah kesaksian penduduk Yahudi Yasrib, di mana pada saat itu penduduk seorang Yahudi berteriak keras di sebuah bangunan tinggi di Yasrib, yang sekarang Madinah. Ia berteriak, memanggil dan mengumpulkan orang-orang Yahudi, kemudian berkata, malam ini telah muncul bintang tanda kelahiran Ahmad. Kemudian Ibnu Ishaq bertanya kepada anak Hasan bin Sabit, berapa usia Hasan bin Sabit saat kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah? Anak Hasan bin Sabit pun menjawab, usianya 60 tahun dan Rasulullah SAW pada saat itu berusia 53 tahun. Poin yang kedua adalah kesaksian pedagang Yahudi Mekah. Menurut riwayat Hakim dari Aisyah radhiyallahu an, ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah. Pada malam lahirnya Rasulullah, dia bertanya pada orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul, apakah ada anak yang lahir di antara kaum kalian malam ini? Orang-orang Quraisy pun menjawab bahwa mereka tidak tahu. Pedagang Yahudi tersebut kemudian menjelaskan pada malam ini akan lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad yang terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya terdapat tahi lalat hitam kekuningan. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian orang mendapat kabar bahwa pada malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Keesokan harinya, orang Quraisy bersama pedagang Yahudi pun mendatangi bayi tersebut. Ketika melihat tahi lalat di antara dua pundaknya, pedagang Yahudi pun langsung pingsan. Setelah sadar, orang-orang Quraisy pun bertanya mengapa pedagang tersebut pingsan. Kemudian, sang pedagang Yahudi berkata, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka. Kemudian bukti kerasulan Rasulullah SAW adalah peristiwa di Persia, yaitu pada malam kelahiran Rasulullah, istana Raja Persia atau istana Kisra hancur dan 14 berandanya runtuh. Kemudian api Persia atau api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun pun menjadi padam. Selain itu, air di danau dan sawah pun menjadi surut. Yang kedua, keajaiban dalam hidup Halimah Asyadiyah setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Halimah Asyadiyah merupakan ibu susu Nabi Muhammad SAW dan berasal dari Bani Sa'ad. Setelah menyusui Nabi Muhammad SAW, kehidupan yang dijalani oleh Halimah mendapatkan banyak keajaiban dan juga keberkahan. Keberkahan tersebut antara lain adalah air susu Halimah yang menjadi melimpah padahal awalnya sangat sedikit. Rezeki yang didapatkan Halimah setelah menyusui Nabi Muhammad juga semakin melimpah. Yang ketiga, pembedahan dada Nabi Muhammad SAW saat kecil oleh malaikat Jibril. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas disebutkan bahwa malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah SAW karena di dalam hati tersebut terdapat segumpal darah beku, dan kemudian Jibril pun
mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian malaikat Jibril mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air jam-jam, lalu ditumpuk kemudian dikembalikan ke tempatnya. Adapun bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah awan menaungi Nabi Muhammad SAW saat dalam perjalanan, di mana pada saat Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan ke Syam, Rahim Buhairah terkejut melihat sebuah rombongan pedagang yang datang dari Mekah. Rombongan itu sudah sering melewati wilayah tersebut, namun saat itu terjadi peristiwa yang tidak biasa. Pada saat rombongan tersebut berjalan, di atas mereka terdapat segumpal awan yang menaungi perjalanan mereka. Begitu pula ketika rombongan tersebut berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun ikut berhenti dan terus menaungi mereka. Buhairah kemudian memandangi rombongan tersebut dan terlihat berusaha mencari sesuatu dari mereka. Akhirnya Buhairah pun mendekati rombongan itu, lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih kanak-kanak sambil mengatakan, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Beberapa orang tertua dari Quraisy pun bertanya pada Buhairah dari mana ia mengetahui hal tersebut. Buhairah pun menjawab, "Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua benda tersebut tidak sujud atau kepada manusia, selain kepada seorang nabi. Lalu saya juga mengetahui dia sebagai nabi dari khatam an-nubuwah yang ada di pundaknya." Keajaiban awan ini sangat masyhur dan telah disaksikan oleh banyak orang termasuk Maisarah. Di saat pergi bersama Muhammad SAW ke daerah Syam, membawa dagangan Khadijah, demikian juga Khadijah, pembantu-pembantu wanitanya, dan lainnya. Yang kelima adalah kesuburan Khadijah meningkat di usia 40 tahun. Pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah telah berusia 40 tahun. Pada umumnya, wanita yang telah memasuki usia 40 tahun, kesuburannya akan berkurang karena proses penuaan. Namun, ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, terjadi hal yang sebaliknya. Kesuburan Khadijah semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya 2 putra dan 4 putri dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Selama 15 tahun pertingkahan, Nabi Muhammad dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, dan Abdullah. 6. Tanda kenabian di antara 2 pundaknya. Tanda kenabian yang dimiliki Nabi Muhammad disebut Khatam an-Nubuwah, yang telah ada sejak beliau lahir. Khatam an-Nubuwah artinya adalah stempel kenabian. Pada riwayat Hakim disebutkan, tanda ini adalah tahi lalat berwarna hitam kekuning-kuningan. Kemudian tanda kenabian ini juga dicari oleh seorang yang berkebangsaan Persia yang bernama Salman al-Faris. Berdasarkan permintaan terakhir seorang pendeta Kristen, Umuriyah Romawi, selain itu tanda kenabian diselidiki oleh Tanuki berdasarkan perintah Raja Romawi Timur. Hal tersebut menyebabkan dirinya memutuskan masuk Islam. Yang ketujuh, kabar dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun salah satu kitab sebelum Al-Quran yang mencantumkan kerasulan Nabi Muhammad adalah kitab Taurat. Nabi yang memberitahukan mengenai kedatangan Rasul setelahnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah As-Saff surah yang ke-61 ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab atau yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Baiklah, Anda soleh-soleha, setelah menyimak ulasan materi pada bab 7 mengenai bukti-bukti kerasulan Muhammad SAW,
Nah, Ananda Soleh Soleha, sekarang silahkan dibuka pada halaman 108, di mana di sana terdapat zona bermain. Di sana terdapat 10 pertanyaan, kemudian Ananda Soleh Soleha silahkan menjawab pertanyaan tersebut, kemudian diisikan pada kotak yang telah tersedia pada halaman 108. Ananda Soleh Soleha, itu adalah materi untuk hari ini. Tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas hari ini. Semoga dimudahkan segala sesuatunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.